Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Abrian Utama dari kelas M01 dengan NIM 038. Saya akan menjelaskan tugas dari praktikum pengkajian stok tentang materinya korelasi dan regresi. Jadi kita mendapatkan data suhu dan BOD sebanyak 10 data, dan kita disuruh untuk menentukan yang pertama bagaimana kerataan hubungan antara suhu dan BOD di Sungai Berantas, dan yang kedua apakah hubungan tersebut bersifat signifikan dengan menggunakan alfa 0,05, dan yang ketiga model estimasi regresi linear sederhana untuk mengetahui pengaruh kandungan suhu terhadap kelimpahan BOD. Yang keempat, menentukan koefisien determinasi, dan yang kelima, apakah pengaruh suhu terhadap kelimpahan BOD bersifat signifikan atau tidak. Kita coba langsung masuk ke pembahasannya. Sini saya sudah buat Excel dengan membagi beberapa sheet. Yang pertama ada korelasi, dan yang kedua ada uji hipotesis korelasi. Lalu kita masuk ke regresi, ada tabel perhitungan regresi, terus uji hipotesis regresi yang uji F, dan uji hipotesis regresi yang uji T. Pertama saya akan menjelaskan tentang korelasi ya, bagian korelasi. Dimana langkah awal yang harus kita lakukan adalah karena data kita itu adalah suhu dan BOD yang dimana satuannya itu berbeda, kita diwajibkan untuk mengubahnya menjadi ln. Caranya dengan menggunakan rumus Excel, yaitu sama dengan ln dalam kurung nominal yang akan kita ubah menjadi ln. Itu kita lakukan pada ln suhu data 1 dan ln BOD data 1 hingga 10. Lanjut, ini mungkin akan saya hapus dulu. Kita akan membuat scatter plot. Caranya blok ln suhu data 1 dan ln BOD ln BOD data 1 sampai data 10. Kemudian kita masuk insert scatter yang pertama. Kita akan menambahkan si trend line-nya dan titelnya mungkin. Kita perhatikan di suhu X-nya yaitu suhu, dan di suhu Y-nya yaitu ada BOD. Nah, bisa kita lihat dari scatter plot ya. Bisa dari scatter plot ini kita mendapatkan trend line positif, yang artinya ketika suhu naik maka BOD diperkirakan juga akan naik. Selanjutnya saya akan membuat permisalan ya, yang dimana X itu merupakan suhu dan Y itu merupakan BOD, untuk membantu kita mencari RXY. Untuk mencari RXY kita harus menentukan XY, X pangkat 2 dan Y pangkat 2. Caranya itu untuk menentukan XY kita menggunakan rumus Excel, yaitu X kali Y sama dengan data X dan data 1, kemudian enter. Bisa kita tarik agar lebih cepat. X pangkat 2 bisa menggunakan data X kali data X, atau data X lalu dipangkat dengan 2. Kita tarik agar lebih cepat. Begitu juga dengan Y atau si BOD. Nah, kita hitung rata-rata dengan menggunakan rumus sum dari Excel. Tarik saja ke kanan biar lebih singkat. Kemudian kita masuk ke si rumus RXY ya, yaitu ada N dikali sigma X kali Y dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar N dikali sigma X dikurang sigma X pangkat 2 dikali N dikali sigma Y dikurang sigma Y pangkat 2. Lalu kita masukkan angkanya menurut tabel yang kita dapat tadi ya, dan dapatlah hasil yaitu 0,72.
Kemudian kita akan lanjut ke uji hipotesis, di mana pernyataan hipotesis yaitu H0 tidak ada hubungan antara suhu dan BOD, dan H1 ada hubungan antara suhu dan BOD. Ukuran sampel dan tingkat kesalahan yaitu N sama dengan 10 karena data kita ada 10, maka N sama dengan 10. Alpha menggunakan 0,05 menurut soal ya. Dan distribusi sampling menggunakan distribusi sampling T. Titik kritis ditentukan dari dB sama dengan N dikurang 2, yaitu data dikurang 2 sama dengan 8. Di tabel bisa dilihat, di tabel yaitu plus minus 2,306 diambil dari data T, tabel T, yang di share kakak asistennya 0,05 dan 8 atau dB, dapatlah 2,306. Nah ini daerah penolakan atau penerimaan H0. Kenapa T-tabel plus minus? Karena daerah untuk menentukan daerah penolakan atau penerimaan H0 yaitu kurang dari 2,306 atau lebih dari 2,306. Kemudian masuk ke statistik uji. Untuk menentukan T hitung itu ada rumus RXY dibagi N di RXY akar dikali akar N dikurang 2 per atau dibagi akar 1 dikurang RXY pangkat 2. RXY sudah diketahui, terus dipangkatkan 2, kemudian dapat T hitung sebesar 2,96. Keputusan yang kita dapat yaitu T hitung lebih besar dari T-tabel, di mana 2,96 lebih besar dari 2,306, yang menandakan bahwa tolak H0. Dan kesimpulan yang kita dapat H1 adanya hubungan antara suhu dan BOD. Kemudian kita masuk ke bagian regresi ya. Di sini kita menggunakan tabel len suhu dan len BOD yang sama seperti di korelasi. Kita mau buat scatter plotnya, jangan lupa trendline dan resistance sama, masih sama, X itu suhu dan Y itu BOD. Di sini juga hampir sama ya, X kali Y. Permisalannya juga sama, X itu suhu dan Y itu BOD. X kali Y, data suhu 1 dan data suhu 2 dikali, kemudian dapat hasilnya, dan kemudian data suhu pangkat 2 atau X kali X ya. Data tersebut berguna untuk menentukan model estimasi atau B dan A. Di B, untuk menentukan B ada rumus N dikali sigma X Y dikurang sigma X dikali sigma Y per N sigma X dikurang sigma X pangkat 2. Lalu kita masukkan angkanya menurut tabel yang kita dapat tadi, dan kemudian dapatlah hasil B sebesar 6,27. Lanjut ke A, yaitu ada rumusnya yaitu sigma Y per N dikurang B dikali sigma X per N. Masukkan angkanya dan kemudian dapat A sama dengan min 19,02. Dapatlah model estimasi Y sama dengan min 19,02 ditambah 6,271X. Selanjutnya kita masuk ke tabel perhitungan regresi. Nah, di sini sudah saya siapkan untuk menyingkat waktu, tapi akan saya jelaskan bagaimana cara mendapatkan angka-angka di bawahnya. SI dan YI dari data sebelumnya. Dari data len ya. Kemudian YI
YI yang ini kita mendapatkan dari si model estimasi tadi, itu 19,02 ditambah 6,71 dikali X, atau data X, len X, sorry. Kemudian kita tarik ke bawah dengan bersingkat waktu. Kemudian di kolom sebelahnya ada YI dikurang Y rata-rata. Y rata-rata kita dapat dari sigma Y, sigma data len Y per banyaknya data atau per N. Dapatlah hasil 2,17. Lalu tinggal kita tulis rumusnya dan tarik ke bawah. Yang data ini pangkat 2, kita kalikan saja si sel yang ini dengan sel yang ini juga, lalu kita tarik ke bawah. Kemudian di Y1 dikurang Y rata-rata ini kita memakai tabel yang C6, atau ini dikurangin Y rata-rata yang sudah kita cari tadi, yaitu 2,17. Kemudian tarik ke bawah. Ini sama seperti sebelumnya, tinggal dikalikan dengan sel yang sama. Kemudian kita cari rata-ratanya menggunakan rumus Excel sum. Selanjutnya kita lanjut ke uji hipotesis regresi yang uji F. Pernyataan hipotesisnya masih sama, ukuran sampel dan tingkat kesalahan masih sama. Distribusi sampling kita menggunakan distribusi sampling F. Titik kritis yaitu P sama dengan 1, di B1 sama dengan P sama dengan 1, di B2 sama dengan N dikurang P dikurang 1 sama dengan jumlah data kurang 1 dikurang 1 sama dengan 8 dan 0,05. Kita lihat di tabel yang dikirim oleh kakak asisten, kita dapat 5,32. Kita bisa menentukan daerah penolakan atau penerimaan H0-nya. Kita masuk ke statistik uji. Ada JKR 0,17 yang didapat dari rumus berikut. Sigma dari data itu dikurang Y rata-rata dipangkatkan 2. Dan kita harus mencari JKT terlebih dahulu dengan rumus ini. Kemudian kita bisa mencari JKG, yaitu JKT dikurang JKR, dapatlah 0,15. Untuk mencari KT, yaitu dengan cara untuk mencari KTR kita menggunakan JKR dikurang dibagi DB. Untuk mencari KTG sama JKG dibagi DB. Nah, F itu kita dapatnya dari KTR per KTG. F tabel kita mendapatkan dari tabel yang diberikan oleh kakak asisten. Kesimpulan yang kita dapat yaitu F itu keputusan yang kita dapat F itu lebih besar dari tabel, itu sebesar 8,77, lebih besar dari 5,32, atau artinya tolak H0. Kesimpulan yang kita dapat H1 diterima, yang artinya cukup mempengaruhi BOD. Yang terakhir ada uji hipotesis regresi yang uji T. Pernyataan masih sama, ukuran sampel dan tingkat kesalahan masih sama. Distribusi sampling kita menggunakan distribusi sampling T. Seperti data pada seperti uji hipotesis pada korelasi. Di tabel kita dapat 2,306 dapat dari tabel yang diberikan oleh kakak asisten. Dan kita dapat membuat daerah penolakan dan daerah penerimaan H0. Maaf, di tabel plus minus 2,306.
Lalu kita masuk ke rumus SXX. Kita dapat SXX sama dengan 0,0043, didapatkan dari rumus sebagai berikut. CB kita dapat dari rumus akar KTG per SXX, yaitu 0,1506 per 0,040. CB kita dapat 2,11. Kemudian kita menghitung T hitung dengan rumus B per SEB. Kita dapat hasil T hitung sebesar 2,961, dan keputusan kita dapat yaitu T hitung lebih besar dari T table sebesar 2,96, lebih besar dari 2,31, atau yang artinya tolak H0. Kesimpulan yang kita dapat adalah H1 diterima, yang berarti suhu mempengaruhi BOD. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.